Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa dari ulama terdahulu adalah mereka berhasil menanamkan kemudahan-kemudahan secara ibadah yang bisa dicontoh oleh generasi sesudahnya sampai dengan saat ini dan mungkin untuk seterusnya. Bisa kita bayangkan andai ulama kita terdahulu tidak mewariskan kitab, mewariskan tulisan-tulisan yang memudahkan untuk kita mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu tentang ibadah. Itu akan sangat berbahaya karena akan memutus rantai ibadah yang ada. Sehingga ketika kita tidak mempelajari apa yang dilakukan oleh ulama kita terdahulu, maka kita akan kehilangan rantai hierarki ibadah yang sebenarnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan rambu-rambu terhadap kita bahwa ibadah ini dilakukan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Inna dina yusra, agama itu adalah mudah. Barang siapa yang mempersulit agama, maka dia akan kewalahan sendiri terhadap apa yang dilakukan. Sosok Kanjeng Nabi adalah sosok yang paling istimewa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, sebenarnya apa keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jawaban beliau adalah, semua yang ada dalam diri Rasulullah adalah sangat istimewa. Kemudian pertanyaan itu dilanjutkan, bagaimana akhlak beliau? Sayyidatuna Aisyah lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika engkau mempelajari Al-Quran, maka Muhammadur Rasulullah khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Beliau adalah interpretasi dari Al-Quran atau Al-Quran yang berjalan. Ini membuktikan bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia yang memang dipilih oleh Allah. Beliau adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi beliau sanggup mengijawantahkan, bisa menerima wahyu nubuwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini merupakan kebanggaan yang tersendiri bagi kita, karena walau kita tidak hidup di zaman Kanjeng Nabi, tetapi kita lebih bisa mencintai Kanjeng Nabi tanpa harus bertemu dengan beliau sebelum. Kalau di era sahabat, di era tabi'in, mungkin beliau bisa mencintai Nabi karena beliau pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tetapi kita sebagai generasi akhir ini dianggap sebagai generasi yang istimewa, karena tanpa bertemu dengan Kanjeng Nabi kita bisa mencintai Kanjeng Nabi. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, andai kata ada hambamu yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni maksudnya adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak diterima orang yang hanya taat kepada Allah saja tetapi mengingkari keberadaan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya tidak diterima taatnya orang yang hanya taat kepada Kanjeng Nabi tetapi mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dua sisi yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain dan sangat sistemik, yakni berkait antara yang satu dengan yang lain.
Semoga dengan semakin terbukanya visi kita tentang ibadah, semakin banyak referensi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini dengan berdasar atas agama yang kita anut, semoga Allah memudahkan kehidupan kita. Semoga yang demikian ini bermanfaat. Selamat berkarya di hari terbaik saat ini, dan yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini adalah yang terbaik yang kita bisa terima, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.